Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Rima. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai kerajaan Hindu tertua kedua di Nusantara. Kalian tahu nggak kerajaan apa itu? Yes, benar. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Singawarman pada tahun 358 Masehi, tepatnya di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Raja Dijayaguru Jaya Singawarman merupakan seorang pendeta atau maharesi dari Salangkayana, India. Konon, Raja Jaya Singawarman berhasil meloloskan diri dari musuh menuju ke Nusantara, karena kerajaan asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh kerajaan Magadha. Sehingga pada masa pengasingannya, Raja Jaya Singawarman mendirikan sebuah kerajaan baru yang diberi nama dengan Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara sendiri berasal dari dua kata yaitu Taruma dan negara. Taruma memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat yaitu Sungai Citarum, sedangkan negara memiliki arti negara atau kerajaan. Raja Jaya Singawarman yang merupakan raja pertama kerajaan Tarumanegara ini hanya memerintah sampai pada tahun 382 Masehi saja. Beliau meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Kemudian, tahta kerajaan digantikan oleh putranya, yaitu Raja Darmayawarman di tahun 382 sampai dengan 395 Masehi. Gak banyak catatan sejarah yang didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wansekerta, yaitu naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan Nusantara. Nama lain yang tertulis di Wansekerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai dengan 334 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mengalami sebuah kemajuan yang sangat pesat sekali. Sehingga kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan kecil yang berada di bawahnya. Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara ini juga membangun ibu kota kerajaan pada tahun 397 Masehi yang diberi nama dengan Sundapura atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Bekasi. Nah, dari sinilah untuk pertama kalinya nama Sunda dipergunakan Raja Purnawarman sebagai gelarnya, yaitu Sri Maharaja Purnawarman, Sang Iswara Wijaya Bima Prakarma Surya Maha Urusan Jagapati. Setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Winuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai dengan 455 Masehi, terus digantikan anaknya beliau Indrawarman di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Chandrawarman pada tahun 515 sampai dengan 535 Masehi, lalu dilanjutkan oleh Suryawarman pada tahun 535 sampai dengan 561 Masehi. Sepeninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kartawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai dengan 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 66 Masehi, hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 sampai dengan 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman tidak memiliki keturunan laki-laki. Beliau hanya memiliki dua orang putri saja. Putri pertamanya bernama Manasi. Manasi menikah dengan Tarus Bawah yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsunya bernama Soba Kencana yang menikah dengan Damputahyang Jayasana yang kelak menjadi pendiri kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara dan raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Kira-kira sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara ini berasal dari mana ya? Nah, sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara ini berasal dari 7 buah prasasti yang sebagian besar ditemukan di daerah Bogor. Dan menariknya lagi, nama kerajaan ini juga sempat disebutkan dalam peninggalan dokumen atau naskah bersejarah di Cina loh. Sekarang kita akan bahas mengenai prasasti dulu nih. Yang pertama ada Prasasti Ciaruten yang ditemuin di daerah Ciaruten. Prasasti ini juga berisi tulisan yang berbunyi
Ini bekas dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, yaitu kaki yang mulia Sang Purnawarman, Raja Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Terus nggak jauh dari prasasti Ciarutan ini ada prasasti kebun kopi yang ditemuin di perkebunan kopi di kampung Muara Hilir. Isi prasasti kebun kopi ini adalah, di sini nampak sepasang kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung, dalam, dan kejayaan. Ada juga nih prasasti jambu yang ditemuin di perkebunan jambu di Bukit Pasit Koleangka, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara, baginda yang termasyhur, gagah berani, serta jujur dalam menjalankan tugasnya. Terus ada prasasti Cindahyang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Sungai Cindahyang di Desa Lebak, Kecamatan Munjung, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi dua baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Nah, ada lagi prasasti Pasir Awi, yang pastinya prasasti ini ditemukan di Pasir Awi, tepatnya di Bogor. Tapi sayang, prasasti ini masih belum dibaca oleh para ahli. Nah, ada lagi nih prasasti yang senasib dengan prasasti Pasir Awi, yaitu prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemuin di tepi kali Sungai Cisande. Ya, sayang banget kan dua prasasti tadi gak bisa kebaca. Padahal kalau bisa kebaca, bisa dapat info lagi tuh tentang Kerajaan Tarumanegara. Terakhir, yang menarik tuh prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang dari itu sudah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau setara dengan 11 km. Wah, keren banget kan? Dari prasasti-prasasti tersebut, kita bisa nyimpulin kalau saat itu di Jawa Barat udah ada kerajaan yang besar dan cukup makmur. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan Tarumanegara ini sedikit demi sedikit mulai melemah saat berada di bawah pimpinan Sudawarman. Di mana pada saat itu mulai ada pemberian pemerintahan sendiri atau otonom kepada raja-raja bawahannya. Karena kurangnya pengawasan, raja-raja bawahannya merasa tidak dilindungi, sehingga muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ini cukup kuat, yang mengakibatkan pamor kerajaan Tarumanegara semakin merosot setiap harinya. Dan pada akhirnya kerajaan ini terbelah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda menjadi kerajaan lanjutan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarus Buwana yaitu menantu Raja Ligawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Wretikandai. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!